Salam jumpa dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 4 bagian 3 yang berjudul Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa, dengan tampilan slide PowerPoint animasi template yang menarik seperti ini kira-kira. Dengan tampilan slideshow, harapan saya kalian lebih memahami materi yang kita pelajari. Kita tunggu tampilan slideshow-nya. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 4 bagian 3 Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Untuk pengantar, kata kebangkitan memiliki makna yang luas. Tidak hanya bangkit dari kematian saja, tetapi juga kebangkitan dalam arti kita terbebas dari situasi yang tidak baik, bangkit dari penderitaan, bangkit dari kemalasan, dan sebagainya. Kedua konteks makna kebangkitan tersebut dipahami oleh gereja bertolak dari kebangkitan Yesus. Melalui pelajaran ini kalian akan mendalami makna kebangkitan tersebut. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita buka dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada pelajaran yang lalu kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu di kayu salib. Sekarang terangilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitan-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu, demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1-10 tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Sekarang pertanyaan. Setelah membaca perikop tadi, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan kitab suci tersebut? Apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Apa yang menarik dari perikop tersebut? Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu? Sekarang untuk kalian pahami. Kitab suci menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur Yesus terguling. Para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah, berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Bagi banyak orang pada zaman itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan. Perjuangan dan karya Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran itu. Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ia hadir di mana-mana dalam hati semua muridnya. Kehadirannya mampu mempengaruhi hati manusia dan menjadi inspirasi hidup bagi banyak orang. Melalui kebangkitannya, kita tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup kita sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Dengan menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Sekarang mari kita lakukan refleksi. Hari ini kita telah belajar untuk memahami tentang makna kebangkitan. Kebangkitan tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, yaitu kebangkitan dari kemalasan, bangkit dari kelesuan, dan bangkit dari situasi yang tidak baik untuk berusaha hidup lebih baik.
Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para muridnya, mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan? Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah bangkit dari sikap egois kita sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Mari bangkit dari kelesuan dan kemalasan. Ya, demikian dahulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitanku. Demikianlah ya Tuhan doa kami. Biarkanlah kebangkitan-Mu Engkau nyatakan di hadapan kami. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menguatkan niat kami demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikut pada topik yang lain.